Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan lagi praktek membaca kitab kuning kita, yaitu kitab Fathul Mu'in. Nah, sebelum itu saya ingin menjawab dulu kuis yang sebelumnya kita berikan, yaitu pada pertemuan yang sebelumnya ya, yang ada kalimat qadaan. Apa posisi qadaan ini? Nah, itu kuisnya. Maka jawabannya, qadaan ini adalah khobar dari kanat yang mahdhuf. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa kok kanat? Kok nggak kana? Karena isimnya kembali ke sholat, makanya dia menggunakan ta ta'nis. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita akan memasuki part yang setelahnya. Dan seperti biasa, kita tidak bisa menggunakan kitab langsung dikarenakan tulisannya sangat kecil. Jadi kita akan menggunakan layar komputer. Baik, kita langsung menuju layar komputer. Baik, kita sekarang sudah di layar komputer. Di atas ini ada teks kecil ya. Maksudnya lebih kecil dari yang utama. Nah, di sini adalah teks pelajaran yang sebelumnya, yaitu lisab'in ay ba'da sab'in minasinina. Jadi di sini dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwasannya 7 tahun itu adalah maksudnya setelah 7 tahun. Maksudnya gimana? Dijelaskan lagi. Ay maksudnya enda tamamiha, setelah sempurna. Gitu. Setelah sempurna apa? 7 tahunnya itu telah sempurna. Gitu ya. Nah, sekarang ini adalah kelanjutannya, yaitu pertama di sini ada huruf waw. Waw ini waw istinaf, artinya masih dan sampai sekarang belum pernah berubah. Kemudian di depannya ada alif dengan tanda hamzah di bawah. Kalau dengan tanda hamzah di bawah, saya ulangi berkali-kali bahwasannya ini pasti dia kasroh i. Nah, seperti itu. Tinggal nunnya. Apakah nunnya disukun menjadi in ataukah menjadi inna? Maka dalam hal ini kita lihat ke depannya. Di depannya ada fi'il. Kalau ada fi'il, udah pasti dia adalah in. Maka langsung kita berisi dengan in. Seperti itu. Kemudian in di sini ada beberapa juga kemungkinan. Bisa nanti diantaranya sebagai syarat, bisa juga sebagai in ghayah. Maka dalam hal ini kita mesti melihat teks juga di depannya. Kalau di depannya ada syarat dan jawabnya, maka berarti in ini adalah syarat. Tetapi kalau tidak ada dan cocok pula untuk memungkinkan terjemahannya nantinya, maka dia akan dijadikan in ghayah, di mana terjemahannya adalah walau. Nah, dalam hal ini saya tentukan langsung bahwasannya ini adalah in ghayah. Nanti saya akan buktikan setelah dua kalimat di depannya. Baik, kita ke depannya dulu. Di depannya ada mim, ya, dan z. Apa dia ini? Sigot apa dia? Maka mari saya tunjukkan. Ini fi'il sulasi mujarrodnya adalah maza yamizu. Kemudian masuklah dia ke dalam wazan fa'ala yufa'ilu. Jadilah dia mayyaza yumayyizu. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin ada yang muncul pertanyaan, kalau maza, kenapa fa'ala dia kok menjadi mayyaza, tidak menjadi ma'aza, gitu ya? Tidak menjadi ma'aza. Kenapa begitu? Karena jawabannya yang tanda alif ini sebenarnya ini adalah dengan proses i'lal. Dia bukan hamzah. Nah, aslinya dia ini adalah huruf ya. Dari mana tahu? Dari lihat fi'il mudhari'nya. Nah, ini ya kan? Berarti dia aslinya adalah huruf ya. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwasannya ini adalah mayyaza. Nah, karena dia adalah fi'il madhi, jadi kita tidak cari-cari ujungnya dibaca dengan apa ya? Apa sukun atau kasroh atau dhammah atau fathah? Tidak dicari. Kenapa? Karena fi'il madhi ya memang begitulah dia terus bunyinya. Tidak ada ujung hurufnya itu
kita baca misalnya mayyizu atau mayyizi, tetap dia mesti mayyaza. Terjemahannya adalah sudah mumayyiz dia. Kita lanjutkan lagi. Di depannya ada qaf, ba, dan lam. Nah, kalau ini sudah jelas dia adalah maf'ul fih atau zorob. Maka langsung kita berisi dengan qabla wa huwa mudhof, karena setiap zorob pasti menjadi mudhof. Di depannya ha. Nah, ini mudhofun ilaih. Karena mudhofun ilaih maka dia jar kan? Nah, tetapi karena dianya ini mabni, maka kita katakan fi mahalli jarrin. Nah, seperti itu. Terjemahannya adalah sebelumnya. Baik, sampai di sini kita kembali ke in tadi. In ini saya beri dia langsung tadi sebagai in ghoyah, maka mari kita cocokkan. Tadi paling atas ingat inda tamamiha. Ya, pada saat sudah sempurna. Jadi saat sudah sempurna umurnya 7 tahun. Nah, itulah baru gitu. Nah, kemudian in walaupun. Nah, walaupun sudah mumayyiz dia sebelumnya. Jadi sebelum 7 tahun, walaupun sudah mumayyiz, tetap mesti disempurnakan 7 tahunnya itu. Nah, seperti itu. Apa hubungannya dengan pembahasan in? Hubungannya adalah in tadi nampak enak nggak terjemahannya? Enak. Nah, inda tamamiha, pada saat sudah sempurna 7 tahun, walaupun sebelumnya dia sudah mumayyiz. Walaupun saat 6 tahun misalnya sudah mumayyiz, maka terjemahan kata in tadi, yaitu dengan menggunakan kata walaupun, cocok dia, kena dia. Berarti itulah dia in ghoyah. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut dengan waw di sini. Ini juga sama ya. Waw, barisnya juga tetap baris fathah, masih seperti itu sampai sekarang, dan terjemahannya juga masih dan. Selanjutnya di depannya ada ya, nun, ba, gha. Maka dalam hal ini sudah nampak dari ciri-ciri ya. Kalau ada ya ini berarti dia ciri fi'il mudhari. Kalau ada nun ini berarti nanti ciri dia ini dari wazan yang ada nunnya. Ingat yang ada nunnya apa? In fa'ala yanfa'ilu. Itu ada nunnya ya. Nah, itulah dia. Sekarang mari saya tunjukkan mulai dari fi'il sulasi mujarradnya dulu, yaitu dari bagha yabghi. Kemudian masuklah dia ke wazan in fa'ala yanfa'ilu. Jadilah dia in bagha yanbaghi. Nah, inilah dia yanbaghi. Jadi kita mesti menguasai ciri-ciri, termasuk juga mesti hafal wazan. Kalau nggak hafal wazan ya ini nggak mungkin bisa ya. Nah, wayan bagi ini terjemahannya adalah seyogyanya. Dan seyogyanya, kemudian di depannya ada ma'a, ini zorob, ini mesti sesuatu yang sudah hafal ya. Terjemahannya adalah beserta. Kemudian di depannya lagi ada sod, ya, gha, dan ta. Apa ini dia? Mari saya tunjukkan. Dia ini adalah masdar, di mana fi'il madinya adalah sagha yasughu. Kemudian masdarnya ada 3, ada soghan, ada sighatan, ada siyaghatan. Nah, yang inilah dia ya, sighatan. Kita barisi langsung sigha. Inilah cerita sorof. Nah, namun di sini tak marbutoh yang di ujungnya belum dibarisi. Kalau hanya masih cerita sorof. Dalam hal ini kita masuk ke cerita nahwunya. Apa posisi dalam i'rab? Maka lihat kalimah sebelumnya tadi ada ma'a. Ma'a itu zorob, dan setelah zorob pasti di depannya mudhofun ilaih. Nah, ini mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu majrur. Di sini majrur, tanda jarnya adalah kasroh karena isim mufrad. Maka kita barisi dengan sighati. Ma'a sighati. Terjemahannya adalah bentuk. Nah, selanjutnya sighati di sini mudhof lagi, di depannya mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih di bata jar, tanda jarnya di sini kasroh karena isim mufrad. Nah, di sini masih cerita nahwu. Lanjutannya di sini hamzah dan mim harus cerita sorof.
Maka dalam hal ini mari kita lihat tasrifnya. Fi'il madinya adalah amaro ya'muru. Kemudian masdarnya ada amron, amaron, dan imaron. Mana dia yang cocok? Yang ini. Kalau ada pertanyaan begini, loh itu kan hurufnya lebih cocok dia yang atas, yang fi'il madi, ya, karena nggak ada alif ujungnya. Sementara pada masdar ini setelah ro kan ada alif nih, ada alif ya. Berarti lebih cocok fi'il madi. Jawabannya salah. Kenapa? Karena di bawah ini pada tulisan yang sedang kita bahas ini dia ada alif lam. Kalau ada alif lam pasti dia isim, tidak mungkin dia fi'il. Nomor 1. Nomor 2, adapun alif yang ada di sini di dalam wazan di atas ini hanya untuk menunjukkan bahwasannya ini ron gitu ujungnya. Dia ditanwin dengan fathah atau fathah yang ditanwin. Jadi ini nanti ketika dalam posisinya di dalam i'rab ya bisa jadi dia berubah-berubah seperti pada yang kita baca sekarang ya. Maka ro-nya tidak ada alif lagi di depannya. Seperti itu. Baik, kita melihat dari amron di sini, langsung kita barisi dengan am. Jadi sighatil amri. Alif lamnya kita kasih tanda sukun dikarenakan alif lamnya adalah alif lam al-qamariyah. Selanjutnya di depannya ada alif lam ya dengan ta, ha, dal, ya dan dal lagi. Nah, kalau bentuk seperti ini juga menciri-cirikan bahwasannya dia ini adalah masdar. Ini ada ciri-ciri ya. Pertama ada huruf ta. Walaupun ta di sini adalah termasuk ciri dari fi'il mudhari, tetapi karena ada alif lam maka tidak mungkin dia fi'il. Jadi ta ini adalah ciri masdar. Apalagi ada kawannya ya di sini. Berarti sudah bisa dipastikan ini adalah masdar dari wazan taf'ilan. Mari saya tunjukkan. Namun sebelumnya ini amri tadi terjemahannya perintah. Dia ini dari fi'il. Sulasi mujaradnya adalah hadda, yahuddu. Kemudian masdarnya ada haddan dan hududan. Kemudian hadda ini masuklah dia ke wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, ingat hadda itu aslinya adalah hadada. Jadi ketika masuk ke fa'ala berarti dia menjadi haddada. Haddada yuhaddidu tahdidan. Nah, inilah dia. Jadi langsung kita barisi dengan tahdi. Nah, seperti itu. Ini cerita sorofnya. Selanjutnya cerita nahwunya. Dal ujungnya ini kita barisi dengan apa? Maka dalam hal ini mesti melihat posisinya di dalam i'rab. Posisi tahdid ini di dalam i'rab adalah menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari yanbaghi. Karena fa'il dia dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Terjemahannya adalah menakut-nakuti. Baik, kita lanjutkan. Sekarang di depannya ada waw. Ini sama ya, masih terjemahannya adalah dan. Kemudian ada huruf ya, do, ro, dan ba. Maka mari saya tunjukkan. Ini fi'il mudhari doroba yadribu. Tapi coba kita gunakan rasa ya. Sekarang kalau kita pakai yadribu artinya kan memukul. Dan memukul, kalau kita lihat ke depan, ini adalah cerita si anak tadi. Jadi si anak tadi itu pantasnya memukul atau dipukul. Maka jawabannya tentu lebih pantas dipukul, bukan dia pula yang memukul. Gitu ya. Oleh karena itu, ini mesti kita majhulkan. Fi'il mudhari'nya mesti kita majhulkan. Bagaimana cara memajhulkan fi'il mudhari'? Maka pertama, dhammahkan huruf awal. Dhammah yu. Kemudian fathahkan huruf sebelum akhir. Ra. Nah, seperti ini. Sisanya mengikuti saja. Ini yud. Kemudian ba di sini kita mengikuti, lihat apakah ada yang menasabkannya? Tidak ada. Apakah ada yang menjazamkannya? Tidak ada. Berarti barisnya tetap dhammah. Yudrobu. Nah, seperti itu. Terjemahannya adalah dipukul.
Selanjutnya di depannya ada ini bentuk masdar ya, dari doroba yadribu dorban. Langsung kita barisi dengan dorban. Kenapa kok bisa dipastikan ini bentuk masdar? Dikarenakan ada alif di sini. Kalau ada alif bentuk seperti ini di akhir isim, berarti itu menyuruh kita membarisi fathah yang ditanwin. Nah, kalau tanwin berarti isim, sebab tidak mungkin fi'il itu bertanwin. Dan memang pun tanwin itu menjadi ciri khas dari isim, termasuk juga alif lam. Itu termasuk juga ciri khas dari isim. Nggak ada satupun fi'il yang beralif lam, nggak ada satupun fi'il yang bertanwin. Nah, seperti itu. Kalau dia isim sudah jelas karena ada tanwin, maka dengan bentuk do, ro, dan ba itu nggak mungkin dia itu doroba kan? Mesti dia masdarnya, yaitu apa? Dorban. Maka langsung bisa kita barisi dengan dorban. Dorban ini terjemahannya adalah pukulan. Kemudian apa posisinya dalam i'rab? Jawabannya, posisinya dalam i'rab adalah maf'ul mutlak. Maka dia mansub. Tanda nasabnya adalah fathah di sini karena isim mufrad. Berarti dipukulnya ini si anak 7 tahun tadi itu mesti dipukulnya itu benar-benar dipukul. Nah, bukan dengan dipukul dengan dibelai-belai gitu. Pukulnya memang pukul. Nah, seperti itu. Karena ada maf'ul mutlak di sini ya. Jadi dia pukulnya itu benar-benar, bukan dielus-elus, memang dipukul. Tapi ada catatan, kita lihat ke depannya. Apa di depannya catatannya? Catatannya adalah ghairu mubarrihin, yaitu tidak menyakitkan atau tidak menimbulkan bekas. Ghairu terjemahannya adalah tidak, sedangkan mubarrihin sangat menyakitkan atau bekas. Mubarrihin sendiri ini dari kata bariha yabruhu, kemudian masuklah dia ke wazan fa'ala yuf'ilu, menjadilah dia barraha yubarrihu. Nanti isim fa'ilnya adalah mubarrihun. Dan karena di sini dia berposisi menjadi mudhafun ilaih, maka dibaca jar, tanda jarnya kasrah, jadilah dia mubarrihin. Terjemahannya adalah sangat kuat atau sampai berbekas. Dan kemudian ghairu mubarrihin ini, yaitu zorob beserta mudhafun ilaihnya adalah menjadi na'at, man'ud ala dorban. Jadi pukulannya itu meskipun dia benar-benar memukul ya, bukan sekedar belai-belai, tapi juga tidak sangat kuat. Nah, nanti punya anak kecil 7 tahun ya, dipukul benar-benar memukul, ketepak sampai pingsan. Nah, bukan begitu. Nah, tapi bukan juga dengan dibelai-belai, tapi memang betul-betul dipukul. Baik, selanjutnya di depannya di sini ada waw, jim, waw lagi, ba, dan ada alif ya. Ingat, kalau ada alif di ujung isim seperti ini, udah pasti dia fathah yang ditanwin. Tinggal depannya ini kita baca dengan apa? Mari saya tunjukkan. Dia ini fiilnya adalah wajaba yajibu, masdarnya ujuban wajiban. Nah, dia yang ujuban, maka kita tinggal barisi ujuban. Nah, seperti itu. Terjemahannya adalah wajib. Kemudian untuk ujuban ini saya juga ingin membuat kuis di sini ya. Kuisnya adalah apakah posisi wujuban ini di dalam i'rab? Nah, ingat ya. Apakah posisi wujuban ini di dalam i'rab? Ini sudah jelas ya. Tidak banyak opsinya karena sudah pasti dia nasab ya, wujuban. Nah, nasab itu tinggal dipikirkan apa saja dia pilihannya. Baik, selanjutnya di depannya ada 2 huruf mim dan nun. Kalau kata seperti ini sebenarnya sudah akrab ya. Langsung saja saya beri ya, mim man. Mim man ini berasal dari min dan man. Min huruf jar, mannya berarti isim di depan huruf jar min. Sebab agak aneh ya kalau itu min gitu ya, huruf jar dengan huruf jar. Jadi mesti min man. Terjemahannya adalah dari siapa.
Kemudian man ini beberapa kemungkinan ya. Man itu diantaranya bisa isim istifham, bisa syarat, bisa pula isim mausul. Kalau isim istifham berarti siapakah? Kalau syarat berarti gini, siapa yang begini maka begitu. Kalau isim mausul yang titik. Nah, seperti itu. Maka kalau melihat teks di depannya itu, maka ini sudah jelas adalah isim mausul. Dan kalau isim mausul, nanti dia butuh silah mausul. Lah di depannya itulah silah mausul. Mari saya tunjukkan di depannya. Dia ini dari dzakaro yazkuru. Arti dzakaro menyebutkan. Jadi min man dari yang dzakaro telah menyebutkan dia. Kurang cocok. Kan kurang cocok ya, telah menyebut berarti karena lagi pula biasa ketika kita bercerita hal sesuatu di ujungnya ada dzakaro, seharusnya dia dimajhulkan karena kita akan menceritakan sebelumnya, yaitu kita katakan dari yang telah disebutkan. Nah, gitu. Maka dalam hal ini pun begitu, kita majhulkan. Jadi majhul itu dari fi'il madhi, pertama kita domahkan huruf awal dan kasrohkan huruf sebelum akhir, dzuki. Sedangkan ro-nya tetap pada kondisi fi'il madhinya, yaitu fathah. Jadi dzukiro artinya telah disebutkan. Kemudian ketinggalan satu tadi huruf sukun di sini ya pada nun. Mungkin akan muncul pertanyaan, kalau dia majrur dengan huruf min, kenapa dia tetap min man? Kenapa enggak min mini? Karena kan jar ya, min mini. Jawabannya karena man ini, isi mausul ini adalah dia mabni, tetapi tetap terpengaruh secara posisi. Maka kita katakan dia adalah fi mahalli jarrin. Tetap dia pada posisi jar dengan adanya huruf jar min. Nah, seperti itu. Itulah tadi praktek kita, praktek membaca kitab kuning Fathul Mu'in. Dan jangan lupa silahkan dikerjakan kuisnya dan disetor di kolom komentar. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.